Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34. Tertulis demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara yang dikasih Tuhan, Presiden Republik Indonesia punya 8 orang penasihat khusus. Presiden Singapura punya sekitar 10 orang penasihat. Sementara itu Presiden Amerika Serikat juga punya sekitar 10 orang penasihat khusus. Dan bersamaan dengan itu, ada juga ratusan staf profesional yang diberi gelar sebagai penasihat. Memiliki penasihat merupakan hal yang sangat baik dalam pengambilan keputusan kita. Kita seringkali mengalami kebuntuan dalam berpikir, sehingga kita memerlukan nasihat agar kita mengerti apa yang perlu kita lakukan. Ada banyak perusahaan yang memiliki penasehat atau disebut dengan konsultan. Dan untuk mendapatkan nasihat dari konsultan ini tidak murah, biayanya seringkali sangat mahal. Dalam perjalanan hidup kita pribadi, saudara, seringkali kita mengalami masa-masa di mana kita membutuhkan dengan sangat nasihat yang menunjukkan apa yang penting untuk kita lakukan. Dan bersyukur karena kita punya Tuhan yang menjadi penasehat kita. Dalam surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34 ini tertulis, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dalam ayat ini saudara, kita mengerti bahwa Tuhan tidak memerlukan penasehat sama sekali. Tuhan tidak memerlukan nasihat dari kita manusia. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat menyelami pikiran-pikiran Tuhan. Terlalu tinggi hikmat dan pengetahuannya bagi kita. Namun ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan yang sangat kaya dengan hikmat dan pengetahuan itu. Tuhan yang tidak membutuhkan nasihat dari siapapun, mau menjadi penasehat kita. Kita tidak perlu membayar Tuhan. Tuhan memberikan nasihatnya kepada kita dengan cuma-cuma. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, di situ tertulis tentang Kristus Yesus, Mesias, Juru Selamat, yang disebutkan sebagai penasihat ajaib. Selain disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, Tuhan Yesus adalah penasihat kita yang ajaib. Dan karya Tuhan dalam menasihati kita masih berlangsung sampai saat ini. Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia ada di dalam surga, namun dia juga ada bersama kita. Dia Immanuel, beserta dengan kita. Oleh Roh Kudusnya dia ada di dalam kita. Dan karena Tuhan di dalam kita, Tuhan bekerja, Tuhan tidak berdiam, saudara. Tapi Tuhan berbicara dalam hati kita.
memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat, tuntunan untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Dalam berbagai situasi di hidup kita, ketika kita membutuhkan hikmat, membutuhkan nasihat, kita dapat berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan nasihatnya bagi kita. Tuhan adalah penasihat saudara dan saya. Tuhan adalah penasihat kita. Karena itu bersyukur, sebab kita memiliki bimbingan, tuntunan dari Allah semesta alam. Ada satu hal saudara yang perlu kita sadari. Karena Tuhan adalah penasihat kita, jangan kita memaksakan isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan mencoba untuk menasehati Tuhan, sebab Tuhanlah yang seharusnya menjadi penasihat kita. Jangan andalkan pengertian kita sendiri, tapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan, tuntunan, sukacita, memberikan kami pengertian, sehingga kami sadar bahwa Engkau Tuhan, sungguh Tuhan yang maha baik, yang mau memberikan nasihat kepada kami. Engkau penasihat kami yang ajaib, yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh, memberikan kami hikmat dan pengetahuan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Berikan kami Tuhan hati yang peka pada suara kehendak-Mu, untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan tolong kami supaya kami tidak bersandar pada pikiran kami sendiri, tapi senantiasa bersandar pada firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berkemenangan dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, berikan kelepasan bagi yang terikat dan terbelenggu dosa serta kuasa kegelapan, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Dalam segala pergumulan kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan pulihkanlah ya Tuhan konflik yang ada di Timur Tengah, juga di Eropa, agar kembali aman, damai, tenang, dan sejahtera. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.